Pembahasan pertama adalah persidangan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, di mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini adalah tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Nah, diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada bosan-bosan yang memberikan dan mencurahkan segala rahmat dan karunia kepada kita. Terutama sekali ada karunia dalam selalu ditempatkan dan ditanamkan di dalam dada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan suatu transformasi ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum, tentunya hukum yang mengatur tentang kehidupan duniawi atau hukum-hukum dunia yang sifatnya lebih banyak memperhatikan hak-hak kemanusiaan di dalam keilmuan hukum. Dan selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau di yaumil mahsyar untuk memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan diakuinya kita sebagai umat beliau dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang selalu dicintai oleh beliau. Dengan tidak lupa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan makin banyak kita berselawat, semakin banyak kita berselawat, tidak henti-hentinya setiap hari, makin besar kesempatan kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu lagi kita di dalam video pembelajaran pemaparan materi di dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara pada pertemuan yang ke-10 kali ini. Saya tiada bosan-bosannya menyampaikan penjelasan demi penjelasan terhadap materi perkuliahan yang saya asuh pada semester ini untuk mahasiswa-mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau yang mengambil mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara dan juga teknik audit dan investigasi tentunya. Nah, pada video kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi-materi pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Nah, apa saja yang kita bahas di dalam pertemuan ke-10 ini yang sudah saya siapkan slide PowerPoint-nya, nanti sudah bisa dibaca, dipelajari di akun Sikuli saudara-saudari masing-masing ya. Pada pokok pembahasan pertemuan ke-10 ini adalah tentang hukum acara sengketa usaha tata negara biasa melalui persidangan elektronik atau e-litigasi. Nah, pembagian sub bahasannya ada yang pertama persidangan elektronik dalam Perma nomor 1 tahun 2019, yang kedua adalah penggunaan aplikasi e-court, yang ketiga prosedur dismissal proses, yang keempat tenggang waktu pengajuan gugatan, yang kelima masuknya pihak ketiga atau intervensi. Nah, dapat kita lihat dalam penjelasan selanjutnya tentang membuka wacana berpikir saudara untuk memperkaya khasanah keilmuan pengetahuan
di bidang praktek peradilan tata usaha negara. Silahkan dibaca di buku-buku referensi, di artikel, jurnal, dan lain sebagainya, sumber-sumber pembacaan, karena dalam era globalisasi 4.0 yang sebentar lagi beranjak kepada 5.0, maka pembelajaran itu tidak harus dari dosen atau guru-guru yang mengasuh mata kuliah atau mata pelajaran, tetapi harus ada kemauan dari saudara-saudari sendiri untuk bagaimana mengetahui lebih daripada apa yang diberikan oleh dosen-dosen pengampu. Pembahasan pertama adalah persidangan elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, di mana Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ini adalah tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Nah, diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ini. Jadi persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di pasal 1 angka 7 ini cukup jelas ya, untuk bisa kita pahami bersama bahwa persidangan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan. Nah, oleh pengadilan maksudnya di sini adalah suatu lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Seperti yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan-pertemuan ataupun pada video-video pembelajaran yang lalu-lalu, bahwa ada pengadilan yang di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pertama, pengadilan negeri atau pengadilan umum. Yang kedua, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan agama, ada mahkamah militer juga di sana. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, semua proses persidangan di pengadilan-pengadilan tersebut tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Jadi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ini tidak ada kaitannya dengan COVID-19 ya. Karena mungkin saja karena kebetulan lahirnya pada 2019, mungkin orang akan berasumsi kenapa perma ini lahir, karena supaya untuk mengakomodir adanya persidangan secara elektronik ini, secara tanpa tatap muka di pengadilan yang dilakukan sebagaimana persidangan konvensional sebelumnya. Nah, cuman kembali saya jelaskan, tidak ada kaitan antara Perma nomor 1 tahun 2019 dengan COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Karena COVID-19 masuk ke Indonesia itu pada awal-awal tahun 2020 ya. Walaupun di negeri asalnya ini COVID-19 ini ditemukan pada medio terakhir ya. Maksudnya sekitar bulan saya lupa pastinya tahun berapa, tetapi 2019 akhir ditemukan COVID-19 ini. Nah, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2019 nomor 1 tahun 2019 ini disahkan pada 6 Juli 2019, sehingga tidak ada kaitan. Nah, wujud nyata dari pada persidangan secara elektronik ini dilakukan, Mahkamah Agung menyediakan yang namanya aplikasi e-court, atau setiap orang yang bersidang di pengadilan secara keperdataan itu dibuatkan akun e-court, namanya e-court ya, atau e-court. Nah, ini advokat atau pengacara harus memiliki akun e-court, sehingga dia akan diverifikasi juga secara langsung oleh Mahkamah Agung tentang keabsahan dia sebagai seorang advokat, mulai dari kartu, berita acara sumpah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penggunaan aplikasi e-court. Nah, diatur dalam pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Yang pertama, pasal 1 angka 4. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi
dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengguna lain ini adalah pasal 1 angka 5 Perma nomor 1 tahun 2019. Pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, meliputi antara lain jaksa pengacara negara, Biro Hukum Pemerintah, _TNI, Polri, Kejaksaan RI, direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum dalam kurung in-house lawyer, kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini tentang penggunaan aplikasi e-court. Jadi pengguna yang dimaksud di dalam ini adalah pengguna terdaftar ini adalah seorang advokat. Makanya seperti yang saya jelaskan tadi, advokat di Indonesia diharuskan membuat namanya akun e-court. Nah, akun e-court ini dibuat berdasarkan data-data pendukung, yaitu seperti kartu advokat, berita acara sumpah. Nah, maka logikanya kalau menurut pemahaman saya, ketika seseorang itu sudah memiliki akun e-court, maka dokumen-dokumen asli yang dimiliki oleh si advokat tersebut tidak perlu lagi diperiksa di persidangan, karena akun e-court itu sudah diverifikasi oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi setempat. Nah, untuk itu sebenarnya hakim-hakim tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot memeriksa keabsahan berita acara sumpah yang asli, kartu advokat yang asli. Itu sebenarnya tidak harus diminta lagi kalau menurut pendapat saya, karena akun e-court tersebut sudah diverifikasi sebelumnya. Selanjutnya kita lihat prosedur dismissal proses. Prosedur dismissal proses ini pada pertemuan yang ke-9 itu juga sudah pernah saya jelaskan ya, bahwa ini diatur menurut pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Ini adalah tentang prosedur dismissal proses. Yang selanjutnya bisa kita lihat juga tentang pelaksanaan tata cara penolakan. Nah, tata cara penolakan ini diatur juga di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal proses apabila dipandang perlu. Ini jadi maksudnya adalah ketika suatu gugatan itu diajukan ke pengadilan tata usaha negara, maka apabila ketua pengadilan tata usaha negara setempat memandang perlu untuk memanggil para pihak mendengar keterangan sebelum dibuatkan penetapan apakah perkara tersebut diloloskan atau dalam arti kata diberi kesempatan untuk pemeriksaan pokok perkara secara peradilan tata usaha negara, atau dilakukan penolakan dengan mengeluarkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan tersebut. Yang kedua, pemeriksaan dismissal dilakukan oleh ketua, dan ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reporter. Nah, artinya secara institusi yang bertanggung jawab di sana adalah ketua pengadilan tata usaha negara setempat. Namun sebagai seorang ketua, sebagai seorang pimpinan, ketua pengadilan juga bisa mendelegasikan kepada hakim lain atau menunjuk hakim lain sebagai reporter untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan atau membuat penetapan tentang penolakan dismissal proses misalnya. Yang ketiga, penetapan dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala atau wakil panitera. Wakil ketua dapat pula
menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua berhalangan. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara, bahwa penetapan tentang penolakan dalam dismisal proses ini ditandatangani oleh ketua dan panitera. Nah, kecuali berhalangan, maka wakil ketua dan wakil panitera dapat melakukan penandatanganan terhadap penetapan tersebut. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Ketentuan tentang perlawanan terhadap penetapan dismisal juga berlaku dalam hal ini. Nah, ketika dikeluarkan penetapan tentang penolakan melalui dismisal proses oleh ketua pengadilan tata usaha negara setempat, maka para pihak yang merasa kepentingan hukumnya belum terpenuhi itu bisa mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Bagaimana mekanisme pengajuan perlawanannya? Nanti kita bahas dalam video-video selanjutnya. Selanjutnya kita lihat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan. Yang pertama diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 itu menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Nah, ada penambahan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ini. Jika di dalam pasal 55 Undang-Undang 86 secara langsung dan tegas menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan itu adalah 90 hari sejak diumumkan atau sejak diterimanya pengumuman atau besiking atau keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang bersangkutan, maka jelas waktunya ada 90 hari, sudah dikunci di sana. Sedangkan di dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 ini diberi sedikit kelonggaran, artinya sebelum mengajukan gugatan itu harus ada upaya administratif terlebih dahulu. Nah, waktu 90 hari di dalam Perma nomor 6 tahun 2018 ini dihitung sejak upaya administratif ini dilakukan. 90 hari setelah itu ada atau tidaknya jawaban dari badan atau pejabat tata usaha negara, maka setelah itu baru diajukan gugatan. Nah, artinya tenggang waktu 90 harinya dihitung sejak upaya administratif. Selanjutnya kita lihat masuknya pihak ketiga. Nah, masuknya pihak ketiga inilah yang disebut dengan intervensi. Nah, ini di dalam peradilan tata usaha negara, tergugat intervensi ini bukanlah sesuatu hal yang asing atau sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan atau di dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Nah, khusus apalagi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatalan surat hak milik atas tanah atau pembatalan sertifikat yang diajukan oleh para pihak. Nah, maka dipastikan ada tergugat intervensi yang masuk untuk mempertahankan haknya. Nah, pengaturan tentang masuknya pihak ketiga atau pihak intervensi ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana menyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai A. pihak yang membela haknya atau B. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, di dalam pengajuan intervensi ini ada dua jenis intervensi yang diberikan ruang oleh hukum di dalam mempertahankan haknya.
Yang pertama, intervensi itu disebut dengan fogging. Yang kedua disebut dengan Tusenkom. Artinya adalah ketika para pihak itu masuk sebagai tergugat intervensi, maka dia memperoleh dua pilihan. Apakah dia bergabung dengan salah satu pihak yang ada di dalam perkara itu, atau dia berdiri sendiri mempertahankan haknya karena dia beranggapan dia tidak harus memihak kepada salah satu pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Nah, demikian penjelasan yang saya sampaikan di dalam materi perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi saudara-saudara sekalian, bagi sobat-sobat YouTube sekalian, dan khususnya tentu bagi saya adalah manfaatnya ketika saya membaca lagi, saya harus belajar lagi tentang apa itu peradilan tata usaha negara. Nah, sebagaimana saya sampaikan dalam setiap video pembelajaran atau video yang saya share, saya upload di dalam akun YouTube saya selalu sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan suatu kebenaran mutlak yang harus menjadi suatu acuan atau menjadi pertimbangan, tapi ini adalah bentuk penjelasan analisa materi yang sudah saya sampaikan. Nah, saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pemantik atau menjadi suatu pemicu atau sebagai suatu pembuka wacana berpikir dari sobat-sobat sekalian atau teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian untuk mencari suatu ilmu pengetahuan hukum yang lebih daripada apa yang saya sampaikan di dalam akun atau channel YouTube Industri PD27 ini. Demikian sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lebih kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.